Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah bi'idnillah birridhoillah. Alhamdulillah di malam hari ini sudah kita berdoa bersama-sama, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga besar kita, mendoakan umat yang ada di bumi ini. Kita saling doa mendoakan, mudah-mudahan kaum muslimin muslimat ini mendapatkan umur yang panjang, yang barokah untuk taat kepada Allah dan sehat walafiat, ya, sehat jasmaninya dan sehat pula rohaninya, dan mudah-mudahan nanti waktu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu cita-cita semua orang yang beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Ya, jadi pada sujud yang terakhir, ya, di dalam sholat, jenengan mohon kepada Allah agar diwafatkan nanti kalau sudah waktunya dalam keadaan husnul khotimah. Lah bisa husnul khotimah kalau semasa hidupnya dia menjadi orang yang husnul. Apa husnul artinya? Baik, ya, beriman, takwa, beramal soleh, ya, pergi haji, pergi umroh, ya, rukun Islamnya disempurnakan, rukun imannya disempurnakan, dan juga mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, nahi bukan, ya, nahi mungkar. Beramar ma'ruf artinya memerintahkan kepada hal-hal yang baik dan mencegah kalau ada kemungkaran, ya. Terus kita senantiasa mendoakan kepada bapak kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita Islamic Center. Kemarin juga ada yang meninggal, ya, peserta ngaji BCA ini. Karena dulu saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang peserta BCA Islamic Center itu. Beliau mengatakan, "Loh Bu, jenengan ini sudah sepuh, Pak, jenengan ini sudah sepuh, kok masih aktif ngaji di Islamic Center apa Pak?" Dia alasannya katanya, "Saya ini ingin, ya, meninggal dalam keadaan saya ini masih menjadi santri baca Al-Quran." Nah, kemarin masih ikut, ya, santrinya Ustadz Munawar, ya, itu masih ikut, ya, banyak santri-santri masih ikut kemarin, tapi sekarang sudah meninggal. Seperti Ustadz Qadir, ya, Haji Abdul Qadir juga begitu, dan Ustadz siapa lagi, Asy'ari, guru kita, ya, dan juga Pokja Islamic Center. Mari mudah-mudahan dengan kegiatan di Islamic Center ini, para pendiri Islamic Center dari awal sampai akhir, ya, yang beriman dan takwa mudah-mudahan mendapatkan apa Pak? Jariyah, ya, amal jariyah. Jadi ada apa yang ditinggalkan bangunan-bangunan itu, masjid atau mungkin tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ngaji yang dipergunakan untuk apa? Kajian-kajian, mengaji, ya. Kemudian juga apa? Ilmu yang bermanfaat. Bapak dan Ibu mengaji, kemudian punya ilmu, akhirnya ditakdirkan oleh Allah bisa mendidik anak cucunya menjadi anak-anak yang suka mengaji.
Itu namanya ilmu yang bermanfaat yang bisa menyebabkan keturunannya menjadi orang-orang yang solihah. Nah, itu yang namanya gelu itu. Makanya kalau sampean itu mau ya, tapi bukan zaman Covid, zaman dulu ya, itu sampean bisa lihat di tubuhnya mayat itu kalau sudah diletakkan dalam kubur itu dikasih apa? Kayak bola gitu loh. Digunyangga itu namanya gelu. Artinya ada yang tahu gelu? Gelu. Gelo. Bukan gelo. Lapo gelo. Bukan gelo. Gelu. Telu ora tugel. Gel ora tugel, lu telu. Jadi wonge mati tapi gak tugel. Siji amal jariyah, dua ilmu yang bermanfaat, tiga doa anak yang soleh solihah. Itu selalu mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Walaupun ayah kita sudah meninggal dunia, guru kita sudah meninggal dunia, tapi meninggalkan ilmu yang bermanfaat, Pak Guru masih mendapat kiriman pahala, orang tua juga mendapat kiriman pahala. Loh Pak, minta ya Pak sama Allah agar bisa amal jariyah ya Pak. Bangun masjid, urun, infak, sedekah, zakat itu ya. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa diijabai sama Gusti Allah kepada kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Ala hadiniyah as-solihah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang akan kita kaji hari ini adalah ayat yang ke-40. Ini masih membicarakan tentang umat-umat yang dimasukkan ke dalam neraka ya, dari 38, 39, 40, 41, 42 sampai 43. Ini masih membicarakan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, baik minal jinni wal insi. Jadi jinni itu adalah bangsa jin, wal insi adalah bangsa manusia yang kufur dan yang munafik. Misalnya di surat 39 kemarin, dan orang-orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah adab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Jadi antara yang disesatkan sama yang menyesatkan sama-sama menjadi orang yang rugi. Jadi nggak bisa membela yang disesatkan, juga nggak bisa membela yang menyesatkan juga nggak bisa membela yang disesatkan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, agar kita berada di jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, bukan jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, sekarang 40-nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha
la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata wa kadzalika najzil mujrimin. Pak Yani minta tolong artinya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sekali lagi, jadi ini orang-orang yang berbuat jahat. Ya, kita lihat maknanya di keterangan ini. Coba kita lihat. Yang dimaksud dengan mendustakan ayat-ayat Allah dalam ayat ini ialah mendustakan hal-hal yang terkait dengan ketauhidan. Loh Pak, jadi rata-rata orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu ciri sebab musababnya itu karena tauhidnya, ketauhidannya. Jadi mempertuhankan Tuhan selain Allah. Makanya enggak boleh la na'budu illa iyah. Ya, la ma'bud illallah. Tidak ada yang kami sembah kecuali Gusti Allah. Makanya harus belajar yang namanya ikhlas. Ya, tauhid itu mengajari ketuhanan yang Maha Esa, ya, seperti yang berhubungan dengan adanya Allah dan keesaannya, yang berhubungan dengan kenabian, hari kiamat, hari kebangkitan, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi termasuk ranahnya rukun Islam yang 5 itu ya harus disempurnakan, rukun iman harus dikaji, disempurnakan sampai kita mendapatkan ihsan, yaitu merasa ya selalu berkata merasa didengarkan sama Allah, kalau berbuat merasa dilihat oleh Allah, sehingga kita ini menyaksikan di dunia ini betapa maha kuasanya Allah. Semua adalah kuasa Allah ya. Kita lihat kehidupan ini, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tua, ada yang muda, ada malam, ada siang. Ini namanya apa Pak? Kekuasaannya Allah, kita yang menyaksikan ya. Makanya sampean bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu kuncinya masuk surga. Ya Pak. Jadi kuncinya itu ya. Jadi la ilaha illallah itu adalah pintunya surga. Kuncinya apa? Muhammadur Rasulullah. Lah, jadi kalau pintunya surga itu la ilaha illallah, berarti lakukanlah perintahnya, jauhi larangannya. Nah, kuncinya adalah Muhammadur Rasulullah, ikuti sunnah-sunnahnya dan taati ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Gusti Allah ya. Kemudian tidak mau menerima
dan menolaknya ayat-ayat seperti ini dengan sombong dan congkak. Nah, ternyata orang-orang itu tadi yang dimasukkan neraka ini dia berlaku sombong. Apa kemarin sombong itu? Yaitu meremehkan orang lain dan menolak kebenaran dan congkak. Maka mereka tidak akan dikabulkan, tidak akan dibukakan pintu langit. Oh, misalnya doa gitu yang enggak diijabah, Pak. Orang kafir doa ya hanya dikasih isi dunia dan isinya ini, tapi sebatas umurnya. Orang munafik doa ya dikasih dunia dan isinya, tapi surga tidak diberikan, ya. Makanya kita harus berhati-hati. Ada dua pengertian tentang tidak dibukakan pintu langit. Di antaranya tidak akan diterima amal mereka dan tidak akan sampai kepada Allah walaupun bagaimana besar amal dan usaha mereka. Loh Pak, jadi tidak dibukakan pintu langit itu maksudnya adalah seluruh amalnya selama hidup sampai mati ditolak semuanya. Misalnya contohnya kemarin siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, itu harta bendanya dan seluruh apa yang dia usahakannya ditolak semua sama Gusti Allah. Karena cacatnya adalah ketauhidannya, ya. Makanya kita harus belajar, jangan sampai nanti kita mati kemudian tidak membawa amal apa-apa. Makanya hati-hati, ya. Juga doa dan permintaan mereka tidak akan sampai. Dalam pengertian lain menurut Ibnu Abbas, ruh mereka tidak langsung diterima oleh Allah karena Allah hanya menerima perkataan yang baik dan amal yang soleh. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus solihu yarfa'uh. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, dia akan mengangkatnya. Surat Fatir ayat 10. Selain dari itu, mereka tidak akan masuk ke dalam surga buat selama-lamanya. Dalam ayat ini, Allah memberikan perumpamaan bagi mereka bahwa mereka tidak akan masuk surga kecuali bila unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Bisa enggak, Bu? Tidak mungkin. Lah, itu namanya tidak mungkin. Misalnya Bu Tutik disuruh mencari gagak yang berwarna putih. Ada? Kakak ya Iris. Lah, ngono kuwi jenenge tidak mungkin, ya. Jadi kecuali kalau gagak dicet sama cete Bu Tutik itu yang Avitek itu. Iya. Ya. Jadi gagak itu ya hitam, ya. Ini berarti nggak bisa ya Pak ya. Jadi itu namanya apa? Perumpamaan tapi yang tidak masuk akal ya Pak. Unta masuk ke lubang jarum. Berarti mustahil. Maksudnya mereka mustahil akan masuk surga buat selama-lamanya. Jadi orang kafir, ya, orang dolim, orang fasik, orang munafik, orang musyrik itu tidak bisa kembali kepada Allah, nggak bisa. Jadi nangsang nanti di dalam neraka. Makanya kita harus berhati-hati hidup ini, ya, hidup di dunia kita jangan tidak tahu malah mencari dunia. Di dunia malah cari dunia. Kira-kira ya apa menurut sampean? Di dunia malah cari dunia. Ayo, kira-kira gimana? Titik loh ya, dunia titik. Coba lihat Pak Yani atau teman-teman yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 200. Di dunia malah bingung mencari dunia. Ini namanya orang antik. Wong di dunia kok malah dunia, kamu di mana? Dunia, kamu di mana? Bendino tangi turu ki ngono, wiritane ngono. Dunia, kamu di mana? Dunia, tangi turu ya dunia, bangun tidur ya dunia, akhirnya meninggal dunia, dunianya lari. Coba lihat
Surat 2 ayat 200. Ada yang sudah ketemu? Ada. Minta tolong Pak Yani boleh atau yang lain siapa? Butut. Pak Iksan. Siapa? Pak Iksan, Ustaz. Pak Ihsan. Ayo Pak Ihsan. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Ya, jadi dia tidak memperoleh bahagia akhirat apapun. Berarti dia dapat apa Pak? Dunia saja. Nah, karena salahnya apa? Di dunia tapi dia malah mencari dunia tok. Seperti Sa'labah, Korun dan kawan-kawan itu. Akhirnya harta bendanya ditinggal mati, akhirnya harta bendanya dikubur dalam tanah. Makanya kalau sekarang menemukan emas dalam tanah namanya harta apa? Harun. Harta karun. Loh, Korun itu hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Minta tolong 201 sekarang ganti. Siapa yang sudah menemukan? Pak Bambang boleh, Pak Wawan boleh 201. Supaya kita bisa mendapatkan dunia hasanah, akhirat hasanah dan terhindar dari api neraka. Bu Tutik udah ketemu belum? 201. Sudah. Silahkan dibaca Dan di antara 201. mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah itu namanya sapu jagat. Waktu sampean haji biyen niku lho sing pas sampai rukun Yamani, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung angkat tangannya gini di Berangkat Ustadz, masih umroh. Iya kan ya seperti itu pada waktu tawaf itu ya. Jadi itu Pak ya, jadi itu yang jenengan harus minta ya, bahagia dunia ya bahagia akhirat, terhindar dari api neraka. Pak Wawan 202. Ya, Ustaz. 202. Mereka yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tolong kita di dunia ini jangan malah sibuk mencari dunia, jangan ya. Dunia Ya. Inna ada benar. Nah itu ya Pak, jadi jangan sampai kita di dunia malah mencari dunia, berarti kan orang buta. Dunia di mana kamu? Dunia, pagi mencari, malamnya bingung, mencari, sholatnya ditinggalkan. Itu namanya wong gak genah. Ya, makanya jangan teman-teman semuanya di BCA Islamic Center jangan sampai meniru Mbah Korun dan kawan-kawan. Jangan. Terakhir ya, demikianlah balasan yang diberikan Allah terhadap mereka berdosa seperti itu, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak mau menerima dengan cara menyombongkan diri. Jadi sekali lagi sombong itu artinya adalah menolak kebenaran, dan yang kedua adalah meremehkan orang lain. Jadi orang-orang kafir itu beranggapan nek wis mati yo jadi tanah. Coba minta tolong surat 78 ayat 40. Suratnya 78 An-Naba, ayatnya ayat 40. Coba siapa yang menemukan? Boleh Pak Yani, boleh Pak Bambang yang belum baca ini. 40 Pak Bambang, suratnya 78
namanya surat An-Naba. Coba ayat 40. Surat Coba baca yang keras. 78. Suratnya 78, namanya An-Naba, Ayat terakhir. ayat terakhir. Yang keras Pak Bambang? Pak Yani aja Ustaz. Belum ketemu? belum ketemu saya bulat. Oh gitu. Ada ya. Ya Pak Yani kalau gitu. Apa Bu Bu Rahayu ketemu ta? Boten. Bu Rahayu. Barangkali Mas Rois. Mas Rois ketemu Mas Rois? Oh belum. Pak Yani sing banter suarane. Pak Yani ayo. Sing cepet. Iya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu dalam kurung orang kafir. Azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi di tanah. Loh, Wis asalnya dari tanah, wis dadi manusia, gindrang. Ya, bangun, mari kerja, mulih turu, bangun, makan, tidur, kerja, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Gak ono salate belas. Kerja lagi. Iya. Jadi akhirnya ya Pak, akhirnya mati baru ngelilir aku nandiki minta tolong surat 63 ayat 9. Surat. Ya, terakhir itu. Suratnya. Kasihlah suaranya Ustaz. Oh ya, surat 63. 63. Ayat 9 sampai 11. Ayo, siapa yang menemukan dulu silahkan. Selain Pak Yani boleh. Terakhir, pas ini jam ayatnya 9. Ya, minta tolong. Pak Ihsan boleh. Ayat 9. Iya, Ya, ingat mulai. telah ini tah. Ya, baca Bu Tuti. Silahkan ayat 9. Surat 63 ayat 9. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Itu surat berapa Bu Tuti? 9. Surat 9 ayat Surat 64. Surat 63. Boten. 63 betul. Boten yang dibaca Bu Tuti tadi loh, surat berapa, ayat berapa? Surah ke-63 ayat 9. Apakah betul Pak Yani? Salah. Coba lihat, minta tolong lihat lagi Bu Tuti surat yang jenengan baca. Yang jenengan baca tadi suratnya surat 63. 63 ayat. Ayat 9 yang dibaca. Nah, ya nggak apa-apa. Maksud saya, Wahai Oh, orang-orang yang beriman ya. ya nggak apa-apa. Ya. Ya. Udah ketemu belum? Sudah Bu Tuti. Bu Tuti ketemu belum yang 639? Belum? Sudah. Ya, silahkan baca yang keras. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi jangan lupa, pokok intinya cucu ya nggak apa-apa, duwe cucu, duwe anak ya nggak apa-apa, tapi sing penting nek wayahe ngaji ojo ngriwuki mbae, ngono ya. Ya, kok nek mbae diriwuki akhirnya gak iso konsentrasi. Kok kleru kabeh. Majnun diwaca najnun kan ya kleru ngono lho. Ya, kemudian ayat yang ke-10 Pak Bambang boleh atau Pak Yani? Suaranya hilang. Nggak dengar. Oh, enggak dengar. Hilang. Ya, masih dengar. Masih dengar di sini. Ayo, silakan. Ayat berikutnya.
Suara Ustadz hilang. Enggak, jenengan baca aja nggak apa-apa bawahnya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dalam kurung menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Oh, Yang wis saleh. ya wis mati, wis nang kuburan lagi kerengeh-kerengeh, ape salat, ape ngaji nang Islamik wis tutup. Yo wis jenenge nasi menjadi bubur. Wingi lo ditukono bakso. Ya. Kalau cakwe. Iya. Terakhir Pak Wawan. Terakhir 11. 11 ya. Iya. 11. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, ternyata masih 1 menit ke surat 20:15 terakhir. Ayo cepat, siapa yang menemukan? Inilah kematian yang dirahasiakan oleh Allah sehingga kita bisa bersiap-siap. Kita tidak ditunjukkan ya di mana dan kapan kejadiannya mati itu. Tidak ditunjukkan. Coba surat 20 ayat 15. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, akan setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Nah, berarti ayo bersiap-siap mulai sekarang ya. Jadi kita hidup harus belajar seperti mau mati, seakan-akan mau mati. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tepat jam 21.00. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di Islamic Center alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan seluruh amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minal dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya.